Pemirsa, pejabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpaul sejak hari Selasa menstatuskan musibah banjir dan tanah longsor di Kota Sorong sebagai darurat bencana dengan diikuti perintah untuk jajarannya, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat, harus segera menormalisasi kali-kali, karena sejumlah kali di Kota Sorong, maksud saya, karena baru untuk pertama kali Kota Sorong dengan luapan banjir sehingga menggenangi sebagian besar Kota Sorong ini. Selain dari upaya untuk menormalisasi, langkah awal untuk memulihkan dengan cara memberikan bantuan dan membangun tenda, serta pengobatan di tempat-tempat yang memang menjadi pusat banjir terbesar sudah dilakukan. Dan saat ini orientasi adalah bagaimana memitigasi ancaman bencana dengan normalisasi sungai dan kali yang ada, sehingga kita akan bahas bagaimana konsentrasi pekerjaan KPU-an ini bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat, Bapak Yohanes Momot. Pak Momot, siap. Setelah Gubernur memerintahkan untuk tanggap darurat ini, salah satu utama sebagai upaya untuk bagaimana mengatasi ancaman ikutan itu dengan pekerjaan normalisasi. Kemarin saya lihat di Kanal Victory itu menjadi konsentrasi besar. Apa memang hanya di Kanal Victory atau di tempat-tempat lain lagi yang akan menjadi konsentrasi dinas yang Anda pimpin? Iya, terima kasih lagi. Mungkin pertama-tama saya kenalkan diri dulu. Saya Yohanes Momot STMT, sementara sebagai PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat. Setelah Pak Gubernur mengeluarkan surat pernyataan bencana provinsi pada hari Selasa, kami langsung OPD teknis diperintahkan segera turun dengan gerak cepat, langkah cepat untuk menangani bencana ini. Salah satu saya sebagai pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Saya langsung pada hari Rabu pagi dengan jajaran saya tiba di sini. Seperti pemirsa lihat bahwa saat ini di belakang saya Pak Najamuddin Benu sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Yang mana orangnya ini? Pak Najamuddin Benu sebagai Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Papua Barat. Kemudian di samping kiri saya Pak Edu, Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Papua Barat, PU Provinsi Papua Barat. Kemudian di samping saya Pak Gerson Saiba sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Barat. Kemudian salah satu Kepala Seksi dari perumahan, bidang perumahan, dan ada teman-teman dari Bina Marga, Kepala Seksi dan Kepala Seksi di Pengairan. Itu adalah semua teman-teman kami dari PU Provinsi Papua serius melaksanakan tugas dari Gubernur untuk mengamankan, menormalisasi sungai-sungai yang ada di Kota Sorong. Dengan mengikut sertakan semua pasukan Anda ini sendiri, berarti konsentrasi tidak hanya normalisasi sungai ya, tetapi juga perumahan kalau begitu, karena tadi disebut juga. Siap, memang posisi akibat dari bencana ini berbagai sektor terkena dampaknya. Banyak beberapa rumah yang kemarin kita lihat di Kampung Bugis, ada beberapa rumah tadi di Mata Malagi ya, itu di sana juga kami lihat terendam banjir. Itu kami harus ambil langkah cepat. Ada beberapa pekerjaan yang drainase yang perlu kita amankan dengan cepat, drainase di kompleks, makanya teman-teman dari Cipta Karya ada beberapa jembatan yang perlu segera ditangani karena menghambat jalannya air, makanya saya membawa teman-teman dari Kabid Bina Marga. Jadi seluruh bidang kami fokus untuk melaksanakan ini.
tadi pertanyaannya Ya, kembali normalisasi. Iya, normalisasi. Apakah fokus saja di Iya. Victorica? Iya, posisi normalisasi kenapa kita laksanakan benar-benar di Victory, walaupun ada juga kami lakukan seperti di belakang Kampung Kokoda, terus di belakang Bandara Deo, itu kami ada pekerjaan di situ, terus ada beberapa kanal-kanal seperti di belakang di lapas, di daerah lapas, dan beberapa daerah yang kami sudah turunkan alat sangat banyak. Karena apa? Sekarang kami pikirkan yang Victory itu karena itu merupakan pertemuan dari berbagai saluran yang ada di daerah Jupiter dan di sekitar itu kumpulan dari berbagai kali-kali drainase yang ada di situ gabung menjadi satu situ, jadi kami fokus. Dan yang perlu kita pemirsa tahu bahwa saat ini sedimen di situ sangat luar biasa bertumpuk sehingga kami harus keluarkan. Berhubung kalau sedimen-sedimen itu ada, begitu banjir, air sulit sekali keluar ke laut karena terhalang oleh sedimen-sedimen itu. Makanya itu banyak sekali alat saat ini bekerja di situ. Saya dapat informasi tidak hanya Victory, tapi ada beberapa tempat. Iya, apakah ini ditanggung jawab khusus untuk KPU-an saja yang Anda pimpin, atau karena saya dengar katanya balai sungai dan air juga dilibatkan dalam pekerjaan ini. Iya, kalau seperti apa penjelasannya? Kalau KPU-an kan ada KPU-an, ada Kementerian PU, ada kami PU provinsi, dan ada PU Kabupaten Kota Madya khusus di PU Kota untuk di Sorong. Jadi memang pekerjaan ini adalah tugas daripada Dinas Pekerjaan Umum. Tetapi kami dari pekerjaan bencana ini kami langsung membagi cepat kewenangan untuk teman-teman dari kementerian di lokasi mana, kami provinsi di lokasi mana, dan kota. Kebetulan karena provinsi memang sangat diatensi oleh gubernur, hampir sebagian kota ini provinsi ambil alih untuk penanganan normalisasi dan mengamankan jalan air begitu. Ya. Kalau bicara soal tanggap darurat ini kan kemarin Pak Gubernur, bukan kemarin tapi Pak Gubernur dalam pernyataan awal sudah menyebut bahwa tanggap darurat ini berlaku 14 hari. Ya. Target normalisasi ini bisa mencapai 14 hari yang ditargetkan atau seperti apa? Iya, untuk akibat dari bencana ini memang kami target 14 hari ini kami sudah mengurangi sedimen-sedimen yang saat ini mengganggu jalannya air. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan juga yang kanal maupun drainase yang terhambat, kami dengan cepat untuk mengeluarkan sedimen-sedimen dan meluruskan jaringan air. Memang itu perlu pemirsa ketahui bahwa khusus untuk bencana itu memang untuk penanganan cepat dan bukan permanen. Jadi 14 hari ini kami benar-benar selesaikan untuk pekerjaan-pekerjaan supaya ketika ada bencana banjir lagi sedapat mungkin sudah tidak terlalu separah yang kemarin. Itu untuk bencana. Artinya Anda mau katakan bahwa normalisasi terutama Victory, kali Victory yang menjadi konsentrasi tidak untuk proses akhirnya itu ditalu, tetapi harus dengan mengangkat sedimen-sedimen itu saja untuk bisa mengalirkan air, begitu ya? Iya, posisi untuk saat ini 14 hari kita punya tugas itu harus seluruh sedimen itu diangkat. Dan ada beberapa pengecilan di jalan air di kanal Victory itu kita lebarkan kembali. Tetapi untuk permanen kami pikirkan, kami sudah atur ke depan supaya kemudian itu harus ditalut. Tapi kalau talut itu bukan pekerjaan bencana, itu pekerjaan dari Pemprov Papua Barat yang harus turun begitu. Jadi untuk bencana tidak boleh sampai dalam berbentuk permanen begitu izin. Oke, kira-kira berapa panjang alur kanal Victory ini yang nanti harus dikerjakan dari sampai Muara ya? Iya. Targetnya sampai di Muara, berapa panjang itu? Kalau di Victory sekitar hampir 3 kilo ya, 3 kilometer. Jadi posisi itu kami butuh alat berat yang sangat banyak. Kalau tidak salah hari ini sudah 3-4 alat berat ya yang kita sudah turunkan di situ dengan cepat posisi karena memang jalannya sangat panjang dan kami butuh kecepatan untuk bekerja karena kami tidak tahu besok atau lusa akan hujan besar. Jadi kami butuh cepat mengeluarkan sedimen itu ketika ada hujan besok atau lusa, secepat mungkin mengurangi air yang mempercepat air yang menuju ke laut begitu. Ya. Pemirsa, untuk nanti
lanjutannya apakah dengan langkah awal untuk tanggap darurat saja ini, lalu bagaimana proses selanjutnya, apakah cukup sampai di sini atau seperti apa? Kita jeda kembali sesaat lagi. Untuk menjawab seperti apa konstruksi akhir dari perhatian penuh penormalisasi Kanal Victory ini, kita lanjutkan perbincangan ini. Pak Momot, tadi di penjelasan awal hanya menyasar kepada bagaimana penanganan cepat. Tetapi kan masyarakat juga berharap ke depan itu harus bisa diamankan sehingga tidak terjadi longsoran dan akan menyebabkan bencana yang sama lagi. Seperti apa ke depan itu yang nanti akan bisa hasil akhir, istilah maksud saya? Ya, kemarin saya sampai di lokasi, ada sempat ketemu dengan Pak Lurah Kladufu di situ, distrik Sorong Timur ya, Sorong Timur. Dia sampaikan bahwa dia berharap di kemudian hari Kanal Victory ini akan ditalut penuh dari atas sampai di bawah, karena posisi kanal ini sangat penting, karena apabila tidak bisa menampung daya air yang dari atas maka jadi masalah besar di tengah kota kita, terutama di kilo 12 dan sekitarnya, kilo 10 dan sekitarnya. Jadi kami Provinsi Papua Barat pasti berjuang untuk melaksanakan itu, karena posisi itu kali kan 3 kilo, baru dengan kedalaman itu sangat dalam itu sampai bisa 3 meteran itu. Makanya itu akan adakan kerja besar, tetapi itu konsultan kami, ada teman-teman konsultan sudah merencanakan kembali. Jadi bangunan itu akan berakhir dengan seluruh talut di kiri kanan. Ini keluarga kita, orang masyarakat kita yang di sebelah itu, mereka sampaikan karena mereka daerahnya sangat rendah, begitu air datang keluarlah ke kampung mereka. Jadi itu harus kita talut melindungi semua. Kemudian di sekitar itu kami berharap pemerintah kota menjadikan dia sebagai taman kota, jadi tanam pohon-pohon yang bagus, itu akan indah sebenarnya daerah itu. Seperti itu kami lihat beberapa daerah seperti di Surabaya begitu ditalut, membuat rapi, di pinggir-pinggir ditanam pohon-pohon, akan indah sekali. Saya sudah lihat itu akan bagus sekali. Di penjelasan awal Anda tadi singgung sebut bahwa konsentrasi penanganan Kanal Victory ini dia merupakan muara akhir dari buangan beberapa sumber. Seperti apa konkretnya itu? Dari mana saja yang sekarang juga akan diperhatikan untuk bisa sekurang-kurangnya meminimalisasi ancaman ini? Iya, jadi Kanal Victory ini dia merupakan kumpulan dari air-air yang dari sekitar di Jupiter ya, di Jupiter, kompleks Jupiter, terus di daerah Kampung Bugis, itu semua kumpul di situ. Itu jadi kesatuan yang sangat besar. Saya memang tidak hafal betul tempat-tempat itu, tapi memang area di sekitar Jupiter kilo 10 sampai nyaris ke kilo 12 dengan kilo 9 itu kalau semua kali itu bertumpuk di situ. Jadi satu baru mulai keluar di pantai di. Nah, kalau itu dia dari muaranya dari sana, pekerjaan untuk penanganan awal ini apa saja yang menjadi perhatian selain dari pengerukan di Kanal Victory? Iya, jadi kami posisi saat ini selain pengerukan Kanal Victory, ada beberapa drainase yang nanti masuk ke Kanal Victory itu kami perbaiki jalannya. Ada yang rusak, ada ini kami perbaiki cepat. Makanya tadi saya sampaikan saya membawa teman-teman. Dia masuk dalam target 14 hari ini? Iya, termasuk. Jadi ini kan kita pekerjaan besar. Macam tadi saya baru mengunjungi teman-teman jalannya air dari galian galian pasir itu dari kolam buaya sampai ke lapas. Ini kan salah spot-spot yang harus kita tangani semua. Karena kan bukan di bencana kemarin kan bukan di daerah Kladufu saja, tetapi hampir sebagian kota Sorong itu bencana. Makanya kami mulai kerjakan itu, termasuk yang nanti di PLTD kami akan memperhatikan itu yang terjadi pendangkalan atau drainasenya rusak, talut-talutnya rusak, kita akan perbaiki dengan cepat supaya jangan
keluar airnya keluar begitu banjir keluar ke pemukiman masyarakat begitu. Selain saluran air, ada juga dampaknya terhadap tempat tinggal penduduk. Apa yang menjadi perhatian juga dari dinas PU? Iya, jadi selain yang tadi mengenai bencana terhadap perumahan masyarakat dari air, ada beberapa rumah yang memang begitu air datang hancur, dia dindingnya rusak. Kami dari PU dari bidang perumahan sendiri datang dan tadi sudah mulai survei dan mengelilingi, dan kami akan mengadakan perbaikan dengan cepat. Saya kira itu kami dilindungi oleh undang-undang di mana Bapak Gubernur sudah keluarkan surat pernyataan bencana, jadi kami harus melaksanakan dengan cepat menolong masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan untuk merehab kembali rumah mereka sehingga mereka boleh kembali beristirahat dan tinggal di rumah dengan baik, begitu. Untuk kasus longsor, Pak? Iya. Apakah ada juga perhatian khusus yang kemarin sampai menyebabkan ada korban jiwa itu? Iya, termasuk beberapa daerah-daerah longsor. Memang saya sampai saat ini belum sampai, tetapi dari beberapa masukan dari staf saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa longsor yang terjadi di kota ini. Kami akan cepat memperhatikan daerah longsor itu dan kami membangun talut. Karena kalau kami tidak cepat menangani itu, posisi orang yang tinggal di daerah situ akan ketakutan terus. Setiap pekan hujan mereka takut. Jadi kami sebagai pemerintah wajib untuk kerja cepat menolong mereka dengan membuat talut. Tapi kami sampaikan kami hanya talut di tempat-tempat yang berisiko tinggi, karena ini kami masih ada pada posisi bekerja dalam rangka bencana longsor, tanggap darurat bencana banjir saat ini. Begitu. Saya dengar tadi Anda sampai harus memerintahkan semua tanaman tumbuh itu kalau ada yang komplain akan berurusan dengan Anda di kantor. Mengapa ini terjadi? Sikap tegas ini kenapa? Karena selama ini banjir di Kelurahan Kladuku ini sudah banyak kali, dan saya sebagai kepala kelurahan sini mengucapkan banyak terima kasih ke Kepala Dinas PU Provinsi karena sudah mengambil langkah yang cepat untuk kami di Kelurahan Kladuku. Atas nama pribadi Kelurahan Kladuku, saya lebih tegasnya karena kalau kendala apapun, tanaman apapun yang ada di wilayah saya untuk membuat kali ini yang bagus, saya ambil langkah. Apapun resiko menyangkut tanaman itu berurusan dengan kami di pemerintah kelurahan. Iya. Yang penting kita punya kali ini lebih baik dan bisa tidak. Artinya bahasa baiknya itu bahwa ini adalah kepentingan rakyat ya. Jadi tidak bisa untuk kepentingan pribadi itu mengalahkan kepentingan banyak ya. Saya lihat di ujung kali ini kan ada tempat itu buang MCK. Mengapa itu terjadi di sini di pinggir kali itu? Dan ke depan ini bagaimana disarankan kepada pemerintah untuk apakah bisa dipindahkan itu? Itu waktu itu MCK itu sebelum saya jadi kepala kelurahan, itu kepala kelurahan yang pertama sudah mengambil langkah sendiri, jadi tidak memikir ke belakang akibat kenal dampaknya seperti itu. Menurut Anda pentingkah itu harus dibongkar? Dibongkar. Harus dibongkar. Harus dibongkar. Oke. Untuk mengetahui seperti apa koordinasi dengan kota, kita akan jeda, lanjutkan pembicaraan ini setelah ini. Pemirsa, pekerjaan status tanggap ini sendiri adalah pekerjaan cepat, tetapi kita sekali lagi kita harapkan tidak hanya sekedar untuk mengatasi sekarang ini, tetapi warga kota menginginkan sesuatu agar bisa memberikan kenyamanan. Pertanyaannya, karena ini pekerjaan besar membutuhkan dana juga yang tidak sedikit, dan kira-kira seperti apa koordinasinya? Kita lanjutkan saja Pak Momot. Ya, ini pekerjaan besar membutuhkan dana tidak sedikit. Apa yang bisa disampaikan? Kira-kira ke depan konsepnya itu anggaran-anggaran seperti apa yang nanti akan bisa digolkan untuk bisa mencapai apa yang diinginkan masyarakat Kota Sorong ini? Ya, untuk langkah cepat yang kami lakukan saat ini mengenai kegiatan ini, kalau masyarakat bertanya bagaimana untuk penganggarannya, saya
sampaikan kita dilindungi oleh surat pernyataan tanggap darurat oleh gubernur. Dan ketika pekerjaan ini dilakukan, saya sudah mengeluarkan beberapa SPK kepada pihak ketiga yang mampu bekerja dengan cepat untuk menolong masyarakat kita. Dan setelah pekerjaan ini selesai, nanti kita hitung volumenya dan kita akan bayarkan pada APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023. Itu mekanismenya. Iya. Jadi kalau penganggarannya tidak terlalu masalah. Sampai dengan karena setiap uang yang keluar ini kan harus melalui restu dewan. Iya, betul. Bagaimana mekanisme? Apakah ini karena musibah? Iya. Jadi dibijaksanai lalu nanti dipertanggungjawabkan kemudian seperti itu kan? Iya, jadi memang secara mekanisme penganggaran khusus untuk bencana, nanti setelah kita mengerjakan segala sesuatu mengenai bencana ini, nanti kita hitung lalu kita secara resmi laporkan ke DPR di Papua Barat bahwa ini pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan terhadap menangani bencana banjir di Sorong, dan itu supaya mendapat persetujuan. Karena itu memang langkah-langkah kemanusiaan, kami harus langkah cepat untuk menolong rakyat kita. Begitu. Pekerjaan-pekerjaan ini juga kan banyak itemnya. Iya. Bagaimana menjadi tanggung jawab provinsi dan bagaimana menjadi tanggung jawab kota yang perlu harus dikomunikasikan? Iya, memang kami sudah koordinasi, begitu kami tiba kami koordinasi dengan Pemkot, terus teman-teman Pemkot sampaikan bahwa mereka mempunyai berbagai keterbatasan, makanya kami diperintahkan gubernur untuk segera mengambil langkah cepat untuk menolong masyarakat dulu. Nanti ke depan kami akan membangun sinergi yang baik dengan Pemkot, terutama kami dari provinsi sekarang sedang berpikir bagaimana menangani masalah banjir ini. Jadi bukan hanya di Victory dan di belakang bandara dengan Kaubus, tetapi seluruh kota Sorong kami mulai mau memperhatikan perencanaan yang utuh tentang banyaknya masalah air di kota Sorong. Jadi kami sedang mulai, dan itu dalam pekerjaan besar yang kami sudah siapkan, karena kami bukan memikirkan hari ini, kami memikirkan tentang anak kita, cucu kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, sehingga jangan kejadian ini berulang terus. Jadi kami provinsi sedang memikirkan itu. Kami doakan supaya kerja berat yang kami dari Provinsi Papua Barat ini lakukan bisa berjalan dengan lancar. Itu yang kami mohon dukungan dari Pemkot, bahwa mari kita sama-sama bekerja untuk menolong rakyat kita di Sorong yang saat ini selalu menjadi masalah besar tentang banjir ini. Begitu. Pak Momot, kita sudah di penghujung acara. Tentu apa yang kita bicarakan ini sendiri bisa mendapat kerinduan, atau artinya ditunggu wujud akhirnya sehingga bisa menjamin kenyamanan penduduk kota ini sendiri. Apa yang perlu Anda ingatkan kepada warga kota dengan pekerjaan awal dan nanti akan diteruskan dengan bagaimana menjamin ancaman ini tidak terulang ke depan? Iya, mungkin dari saya sampaikan, kami memang sebagai manusia berjuang untuk menolong rakyat kita, tetapi posisi kami juga meminta kepada masyarakat bahwa mari kita sama-sama dukung hal-hal yang kami pemerintah kerjakan. Memang banyak beberapa kendala yang kami alami karena tergantung masalah kondisi sosial di masyarakat. Saya pikir mari kita berpikir untuk banyak orang. Jadi posisi hari ini khusus untuk masyarakat kita di Kota Sorong, mari kita tetap semangat bahwa masih ada hari esok untuk kita tetap bekerja sama. Kalau kita bekerja sama bahu-membahu mengatasi masalah banjir, pasti kita bisa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, pemirsa, dalam standar operasional prosedur penanganan tanggap darurat selalu berorientasi kepada bagaimana memproyeksikan kegiatan-kegiatan penanganan berdasarkan pemulihan, rehabilitasi, dan mitigasi. Penjabat Gubernur Papua Barat telah berupaya untuk menjabarkan standar operasional prosedur penanganan tanggap darurat ini sebagaimana kita dengarkan dalam wawancaranya berikut ini. Bapak, dengan tanggap darurat ini, setelah Bapak melihat apa yang bisa Bapak jalankan, perintahkan ke bawah untuk status ini bisa gini? Sebenarnya ya terima kasih. Sebenarnya dari 2 hari lalu, 3 hari lalu ya, ketika bencana terjadi saya sudah tiba dan kita sudah tangani. Makanya Ibu Kepala Badan
dengan kami punya kepala badan dari provinsi ya, kota dan provinsi sudah sinergi untuk melaksanakan aksinya. Kemudian Bapak Kepala Dinas PU juga dengan dibantu dari balai, itu juga sudah melaksanakan tugas yang tadi, pembersihan aliran sungai ini. Jadi apa yang menjadi tugas mereka, drainase itu kita jadikan prioritas untuk membuka, jadi buka air itu, sehingga aliran sungai itu bisa berjalan dengan baik. Itu saja sebenarnya penyebab awal, persoalan awalnya. Penyebabnya tentu dari longsoran gunung di atas ya, jadi artinya saya akan cek juga tentang kenapa bisa terjadi, itu pasti karena kegundulan ya. Itu pasti. Yang lain mungkin karena debit air yang terlalu tinggi, terlalu banyak ya, berkaitan dengan hujan yang luar biasa 4 hari yang lalu itu. Ya, jadi artinya bahwa ini sudah kami responsif, artinya cepat. Ketika kejadian subuh, saya setelah pelantikan pejabat 3 bupati dan wali kota, itu sorenya saya sudah tiba di sini dengan perangkat kita. Jadi kami langsung koordinasi untuk bagi tugas dalam rangka menangani ini. Itu sama dengan kami menangani di Teluk Undama juga begitu. Hari ini subuh kejadian, siang kapal sudah tiba di sana dengan perlengkapan dan peralatan. Jadi artinya ini dari sungai ini dengan erosi, Pak. Kalau akibat erosi, apa kira-kira yang harus disolusikan? Ini lagi di pendangkalan itu lagi dibuka. Jadi artinya saluran kanal yang jadi endapan itu lagi diangkat ini. Makanya saya sekarang sengaja berdiri di sini. Ini yang kita lihat ya, coba cukup banyak ini endapannya itu sampai di ujung sana ya. Jadi artinya ini menjadi salah satu solusi sebenarnya untuk waktu cepat ini. Mudah-mudahan dengan endapan ini sudah bisa ditangani, diangkat gitu, bisa membuat ini. Saya menghimbau kepada masyarakat tadi di sekitar sini ya, bahwa kalau bisa kurangi pembuangan sampah di aliran sungai itu. Kalau satu sudah berhenti, nanti dia cegat lagi sampah yang lain. Itu maka endapan itu akan mudah. Ya, karena air ini kan turun dari atas ya. Itu kan membawa partikuler pasir dan juga debu, tanah dan lain sebagainya kan. Itu kira-kira bukan air. Informasi apa Pak? Tadi saya dengar Bapak katanya kalian harus akan. Ya, saya sudah lapor kepada pimpinan dan Bapak Menteri Dalam Negeri juga memberikan arahan. Nanti saya akan cek dulu dengan teman-teman di sini. Bila memang itu penyebabnya, kita akan tutup. Begitu. Iya. Tegas-tegas saja lah. Ini kan selain aliran sungai. Jadi jangan menimbulkan korban dulu baru kemudian kita bereaksi. Kalau memang itu penyebabnya dan mereka tidak menjalankan reboisasi dan sebagainya, ya kita tutup saja. Soal dampak kesehatan dan itu kami akan lakukan juga pengobatan untuk ini. Makanya tadi saya tanya itu, apakah mama dorang, anak-anak dorang mendapatkan dampak kesehatan akibat daripada banjir ini? Mereka bilang ada. Oke. Sebenarnya sudah bergerak itu, cuma mungkin belum ada di titik ini ya. Nanti makanya saya akan cek lagi. Ada deadline waktu Pak dari status kami operasi. Kami menyatakan bahwa ini menjadi darurat bencana itu 14 hari. Dari hari kejadian. Jadi 14 hari ke depan. Jadi ini udah 1 minggu. Artinya 1 minggu ke depan kita lihat dengan perbaikan-perbaikan dan upaya-upaya yang dilakukan. Jadi antara kami provinsi dan nanti dari Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota kita sinergi terus. Jadi kita sistem keroyok gitu istilahnya. Ya, nanti kami itu saya sudah tunjuk Pak Asisten 2 sebagai ketua tim percepatan untuk menangani ini semua. Kami sistemnya begitu. Jadi artinya ada persoalan bentuk tim, tunjuk dan kerja bersama. Kita siapkan anggaran-anggaran yang ada. Begitu. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Pemirsa, pejabat gubernur dalam kerja bersama pejabat wali kota turun ke masyarakat selalu mengingatkan pentingnya kesadaran warga untuk membantu bagaimana menghindari ancaman banjir ini dengan tidak membuang sampah di kali, dan mengingatkan juga masyarakat di setiap tempat yang kami juga ikut memantau ini adalah mengingatkan untuk selalu mengikuti perakiraan cuaca yang CWM juga setiap malam ikut men-share hasil perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika dengan harapan agar jika ada lagi ancaman-ancaman seperti ini, masyarakat juga bisa cepat menghindarkan diri
dari dampak-dampak yang tidak diinginkan. Sekali lagi bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana untuk membantu, tetapi dihadapkan juga dengan keterbatasan. Olehnya dukungan semua kita, terutama masyarakat, untuk sadar bagaimana banjir itu tidak terjadi, tidak hanya untuk normalisasi, tetapi ada hambatan di drainase yang tersumbat. Inilah membuat semua kita akan menghadapi hambatan seperti ini. Upaya Danrem bersama jajaran TNI Polri dan masyarakat melakukan aksi setiap Rabu Jumat soal kebersihan adalah bagian dari bagaimana mengajak semua kita untuk harus ikut bersama membantu masalah banjir ini. Dan semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi gambaran jelas bagi kita bagaimana untuk bisa sama-sama menghindarkan diri, dan kami akhiri sampai di sini, sampai bersua lagi.